Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di pagi hari ini untuk menyaksikan kajian yang disampaikan oleh kita Ustaz Abu Abdullah Syarafat wa hafizallahu taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, di antara salah satu dakwah para Nabi dan Rasul yakni berkaitan tentang tauhid dan akidah. Karena ini adalah perkara yang pokok di dalam agama Islam. Dan tentu saja perkara akidah adalah menjadi bagian penting bagi kita semua. Nah, di kesempatan pagi hari ini yang biasanya Ustadz menyampaikan dan membahas tentang hukum-hukum seputar wanita, khusus di pagi hari ini guru kita akan menyampaikan terkait tema yang sedang ramai diperbincangkan di setiap akhir tahun, yakni berkaitan tentang hukum berhari raya Natal dan mengucapkan dalam timbangan Islam. Karena penting ini kita sampaikan dan kita hadirkan di tengah-tengah kaum muslimin, karena banyak di antara kaum muslimin yang bermudah-mudah tentang perkara ini dan menganggap ini adalah perkara yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, semoga tayangan ini memberikan pemahaman kepada kita semua terkait tentang akidah. Dan alhamdulillah insyaallah ta'ala kita akan berikan kesempatan juga bagi Anda untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan untuk menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan. Silakan dicatat di nomor di bawah ini. Yang pertama, silakan Anda bisa menghubungi nomor di 021 891 8910635. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan telepon yang lain di nomor 0811 900 7912. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan di nomor 0811 900 7913. Sekali lagi kami sampaikan, karena pembahasan kita seputar tentang hukum merayakan Natal sesuai dengan timbangan Islam, maka kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum beliau memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini temanya agak berbeda Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Tadi di mukadimah awal Anda sampaikan memang banyak hal yang sekarang ini di antara yang mungkin yang banyak nanti disampaikan, banyak di antara orang-orang yang dianggap ustadz, tokoh-tokoh yang dianggap ustadz, yang mereka menyampaikan syubhat-syubhat terkait tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal, dan nanti mungkin disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan untuk memulai pembahasan. Falyatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku dimanapun Anda berada, nuansa Natal di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin ini sangat terasa kemeriahannya. Di mal-mal, pusat perbelanjaan, di hotel-hotel, mereka sudah menampakkan suasana-suasana Natal dengan memasang pohon-pohon, hiasan-hiasan yang menunjukkan peringatan terhadap perayaan Natal. Perayaan Natal yang diadakan oleh orang-orang Nasara dalam rangka memperingati kelahiran anak Tuhan atau Tuhan Isa Al-Masih. Sebuah akidah kufur yang bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Dan yang lebih diperparah lagi, suasana Natal yang begitu meriah di negeri yang mayoritas kaum muslimin ini diperparah dengan ucapan tokoh-tokoh yang mengucapkan selamat Natal. Sebut saja ketua umum salah satu ormas di negara kita yang mengatakan, saya biasa mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasara setiap tahun. Sebut saja mantan presiden yang sudah meninggal dunia, yang sekarang bahkan disebut sebagai wali yang ke-10. Di saat-saat kritis, beliau masih bisa mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara yang datang menjenguknya. Dan tokoh-tokoh lain sangat banyak. Yang terbaru salah seorang tokoh yang memiliki buku membumikan Al-Quran yang dikenal sebagai ahli tafsirnya Indonesia mengucapkan selamat Natal. Hal ini tentu sebagai suatu fenomena yang sangat menyayat hati kita sebagai kaum muslimin, yang mana akidah kufur ini sudah tidak dianggap lagi sebagai permasalahan besar. Keyakinan orang Nasara bahwa Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan dianggap sebagai hal yang biasa. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa kaum muslimin, mari kita bahas dalam timbangan agama kita, apa hukumnya merayakan Natal bersama atau mengucapkan selamat Natal. Kita bahas secara terperinci bahwa hari raya Natal adalah hari rayanya agama Nasara. Setiap umat itu memiliki hari raya, hari besar, yang mana pada hari besar ini kita mengungkapkan kebahagiaan, kesenangan. Dan itu ada di setiap umat, tidak terkecuali umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari kalian kami jadikan syir'atan wa minhaja, syiar dan jalan yang terang. Artinya setiap agama memiliki syiar-syiar besar yang dia berhak bersenang-senang, bersukacita di dalamnya. Dan hari Natal termasuk syiar orang Nasara yang paling besar. Jadi orang Nasrani itu ketika memperingati hari raya Natal, dia memperingati hari besar mereka. Sebuah perayaan atas kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai siapa? Anak Tuhan atau Tuhan. Hari Natal perayaan orang Nasrani, hari besar. Yang perlu diketahui bahwa perayaan ini tidak diambil dari kitab mereka, Injil atau Taurat. Jadi perayaan hari Natal itu tidak tertuang dalam kitab Injil,
tidak pula tertuang dalam kitab Taurat. Ya. Mereka dijadikan perayaan ini oleh generasi setelahnya hari yang berhubungan dengan lahirnya Isa Al-Masih, atau yang mereka sebut sebagai Yesus, sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena hari Natal itu adalah perayaannya orang Nasoro, Islam telah membatalkan semua perayaan-perayaan pada masa jahiliyah dan diganti bagi umat Islam itu 2 perayaan yang berulang setiap tahun, dan itulah ganti yang paling baik. Sahabat Anas bin Malik menceritakan ketika Nabi sampai Madinah, kemudian Nabi mendapati bahwa penduduk Madinah memiliki 2 hari untuk bersenang-senang, bergembira, ya, yaitu hari raya Nahrawan. 2 hari raya yang mereka bersenang-senang. Kemudian Nabi datang, Nabi tahu mereka itu biasa bersenang-senang pada 2 hari raya ini. Maka Nabi bilang, sungguh Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari raya yang lebih baik dari apa yang kalian lakukan sekarang, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perhatikan bagaimana Nabi mendapati 2 peringatan hari raya milik orang-orang kafir. Kemudian umat Islam ikut-ikut merayakan itu. Kemudian Nabi ganti dengan 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang umat Islam boleh bersenang-senang, berbahagia pada Idul Fitri dan pada Idul Adha. Ini menunjukkan pada kita bagaimana Nabi tidak ikut-ikutan hari rayanya, hari besarnya orang-orang Nasara. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam akidah Islam, Isa bin Maryam adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah Islam, Nabi Isa bin Maryam, karena Nabi Isa itu tidak ada bapak, Isa bin Maryam dalam akidah Islam siapa dia? Nabi Yuna, Nabi kita dan Rasul kita, Rasul utusan Allah. Dia bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Ya, karena Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatau wala walada. Dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dengan maha kebesarannya, dia adalah Rabb kami, jaddu rabbina mattakhadha sahibatau wala walada. Allah tidak mempunyai istri, tidak pula punya anak. Jadi jelas-jelas kalau kita ikut merayakan Natal yang mengatakan Isa itu anak Tuhan atau Isa itu Tuhan, melanggar ketegasan ayat ini. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Mattakhadha sahibah. Sahibah itu istri. Wala walada, tidak pula anak. Jadi dalam akidah Islam, Nabi Isa itu, atau yang mereka sebut, orang Nasara sebut Yesus, Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul dan hamba biasa. Bukan seperti keyakinan orang Nasara, Yesus itu anak Tuhan atau Tuhan. Dan Allah tidak butuh yang namanya istri. Allah tidak butuh yang namanya anak. Apalagi sampai mengangkat anak. Perhatikan dalam surat Yunus ayat 68. Allah berfirman, qalu ittakhadallahu walada subhanah huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Kemudian Allah bantah, subhanah, maha suci Allah. Huwal ghani, dialah yang maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
kekayaannya Allah pemilik langit dan bumi. Jadi ketika orang Yahudi Nasara mengatakan qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Dibantah langsung dalam ayat berikutnya subhanah. Dalam satu ayat, dalam satu redaksi langsung Allah katakan subhanah, maha suci Allah. Huwal ghani, dialah Allah yang maha kaya. Allah enggak butuh dengan anak. Maka kalau kita ingin berkata kasar, orang Nasoro ini sebenarnya orang-orang yang kurang ajar. Apa kurang ajar itu? Lancang kepada Allah dengan menuduh Allah itu mengangkat seorang hamba utusannya sebagai anaknya yang akan mewarisi sifat-sifat Allah SWT. Jadi kalau kita mau bicara kasar, orang Nasoro itu orang-orang yang kurang ajar sama Allah. Dari mana kurang ajar ya? Dia bilang Allah itu ngangkat anak. Innalillah. Dia bilang Allah itu butuh anak, maka perlu diangkat. Yang nanti anak itu jadi pewarisnya Allah. Makanya orang Nasoro bilang apa? Yesus itu anak Tuhan. Tuhan. Ya. Ini kan lancang sama Allah. Berani kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit bumi. Mereka mengatakan apa? Qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Orang-orang yang lancang. Sekarang kaum muslimin, kalau kita ikut Natalan bersama atau kita mengucapkan selamat Natal, berarti Anda bergabung dengan orang-orang yang kurang ajar sama Allah. Ya. Orang-orang yang lancang. Kalau kita ikut Natal bersama atau kita mengucapkan selamat Natal, berarti Anda tergabung orang-orang yang lancang berani sama Allah SWT. Maka katakan pada tokoh-tokoh di negeri kita yang mengucapkan selamat Natal atau yang ikut Natal bersama, Anda berarti bergabung dengan orang-orang yang lancang kepada Allah. Mengatakan Allah itu punya anak. Karena Natal itu kan memperingati hari kelahiran Yesus. Yesus itu siapa? Anaknya Tuhan. Padahal Allah mengatakan apa? Mattakhadha sahibata wala walada. Allah itu nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau kita katakan Allah punya anak, yaitu Yesus, berarti kita lancang kepada Allah. Kita ikut Natalan bersama, berarti kita bergabung dengan orang-orang yang lancang-lancang kepada Allah. Orang-orang yang kurang ajar kepada Allah. Sungguh akidah yang kufur, yang bertolak belakang dengan akidah Islam. Bahkan langit-langit hampir pecah dengan ucapan orang-orang Nasara yang mengatakan Allah itu punya anak. Anda auli rahmani walada. Mereka menyangka ar-Rahman Allah walada punya anak. Lirrahman Allah punya walada anak. Takadus samawati wal ard yatafattarna. Hampir-hampir langit dan bumi pecah dengan ucapan orang-orang Nasara, Anda auli rahmani walada. Apa ucapan orang Nasara? Mereka mengklaim ar-Rahman Allah walada punya anak. Hampir langit bumi pecah karena ucapan mereka. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah tegas-tegas mengatakan kafir bagi orang yang menganut paham Trinitas. Apa Trinitas? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Jadi Allah punya anak, anak Tuhan, dan Ruhul Kudus. Trinitas. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 72-73. Ini akidah Islam yang harus kita pegang. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Masih bin Maryam. Tuhan Bapa. Ya.
Wa qala al-Masihu ya bani Israila ubudullah rabbi wa rabbukum. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan kafar. Ingat, di kalimat kafir itu kita jangan anti, karena kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran kita ikuti. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Innallah wal Masih ibnu Maryam. Sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, yaitu Tuhan Bapa. Wa qala Al-Masih sendiri yaitu Nabi Isa mengatakan, ya bani Israila ubudullah, wahai bani Israel, beribadalah kalian kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, yang Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Allahu Akbar. Jadi Isa dibilang Allah, Isa-nya sendiri membantah. Beribadalah kalian kepada Allah, yang Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi aku itu bukan Tuhan, aku bukan Tuhan Bapa. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 73, Allah mengatakan, mengulang lagi, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan sungguh telah kafir, Allah ulang lagi nih, dan sungguh telah kufur orang yang mengatakan innallaha thalithu thalathah, sesungguhnya Allah itu adalah yang ketiga dari tiga unsur. Salisu salasah, satu dari tiga unsur. Jadi akidah Trinitas itu kan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tiga unsur ini katanya disebut Tuhan. Di dalam akidah orang-orang Nasara, tiga unsur ini, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, disebut Tuhan. Mereka menganalogikannya dengan telur. Telur itu isinya apa? Kuningnya, putihnya, kemudian kulit telur. Jadi telur ada tiga unsur. Kulit yang membungkus telur, kemudian putih telur, kuning telur. Ketiga unsur ini semuanya kalau orang ngelihat disebutnya apa? Ya telur, gitu kan? Itu akidah Trinitas, mereka menyamakan dengan telur. Coba, masalah ketuhanan akidah disamakan dengan telur. Kan kita nggak mungkin nyebut ya satu persatu. Ya udah telur, tapi isinya tiga. Kulit, putih telur, kuning telur. Allahu Akbar. Ini akidah yang sangat batil yang Allah bantah langsung. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah satu dari tiga unsur. Dan kaum muslimin, akidah kufur yang sangat berbahaya ini dianggap remeh, dianggap biasa, sehingga mereka dengan alasan dalih toleransi, dengan alasan dalih kita hidup dalam wilayah yang penuh dengan keberagaman, dengan alasan kan tidak dilarang berbuat baik kepada orang Nasara, diantaranya dengan mengucapkan selamat Natal. Ini dalih-dalih yang menggugurkan agama kita, menjual agama kita dengan sangat gampangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila kita ikut Natalan bersama, berarti kita ikut merayakan sebuah akidah kufur yang menuhankan Isa bin Maryam. Jadi kalau ikut Natal bersama, maka kita merayakan menuhankan Isa. Enggak mungkin kita sebagai seorang muslim yang mengakui mentauhidkan Allah ikut-ikut menuhankan Isa. Ini kan 180 derajat tolak belakangnya. Kita dalam diri mengakui Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini keyakinan kita. Ketika kita yakin tauhid Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, kok kita ikut hadir dalam peringatan mengagungkan kelahiran anak Tuhan atau
perayaan menuhankan Isa. Jelas orang yang punya akal sehat tidak akan mau mencampur adukan akidahnya. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang beriman tidak akan dia ikut-ikutan Natalan bersama. Karena sifat orang yang beriman, walladzina la yashhaduna zur. Ya Allah memberikan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di permukaan bumi dengan tenang. Alladzina la yashhaduna zur, yang mereka tidak menyaksikan azur, perayaan-perayaan orang kafir. Ini dalil pertama yang melarang kita ikut Natal bersama. Jadi orang yang beriman gak mungkin gabung dengan orang-orang kafir merayakan perayaan yang menuhankan Isa. Dalil kedua yang melarang kita untuk ikut Natalan bersama, Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Kita gabung, sama-sama duduk merayakan Natal bersama. Allahu Akbar, mana akidah kita? Ya, kalau kemarin sempat viral, mana dalilnya larangan mengucapin Natal bersama. Ini dalilnya nih. Mau dengar tidak yang mengatakan, menantang mana ayat Qur'annya? Ini ayat Qur'annya. Sifat ibadur rahman itu la yashhaduna zur. Mereka tidak ikut-ikutan menyaksikan perayaan orang-orang kafir. Ya. Az-zur di sini maksudnya adalah hari rayanya, hari besarnya orang-orang musyrik. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Ibnu Sirin, Duhaq, dan lain-lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, perayaan syiar utama sebuah agama. Maka agama orang Nasara, salah satu perayaan besarnya adalah Natal. Jelas-jelas kalau kita mengikutinya, kita akan menyerupai mereka. Imam Muflih pernah mengatakan, segala hal yang merupakan ciri khas bagi perayaan mereka, maka saya tidak mengetahui perselisihan pendapat bahwa hal itu termasuk tasyabbuh. Sedangkan tasyabbuh dengan orang kafir adalah dilarang. Allahu Akbar. Jadi kata Imam Muflih, segala hal yang merupakan ciri khas perayaan suatu umat, maka kita ikut di dalamnya termasuk tasyabbuh. Karena itu kaum muslimin, jangan sekali-kali kita mengikuti membenarkan perayaan Natal. Dalil ketiga tentang haramnya kita mengikuti Natal bersama. An Anas bin Malik qala kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawman tal'abuna fihima waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi Anas bin Malik dia pernah berkata, tatkala Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya, yaitu hari raya Nairus dan Mahrajan, untuk bersenang gembira di dalamnya. Lalu beliau, Nabi kita yang mulia, bersabda, saya datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari raya untuk bersenang gembira di dalamnya. Sungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha, Idul Fitri. Hadis ini jelas Nabi melarang umatnya mengikuti perayaan orang kafir. Karena Islam sudah mengganti dengan perayaan yang lebih mulia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu penduduk Madinah itu punya 2 hari raya yang mereka bersenang-senang, dan 2 hari raya ini 2 hari raya orang kafir, yaitu hari raya Nairus dan Mahrajan. Kemudian Rasul ganti dengan yang lebih baik. Dalil ketiga setelah kita sebutkan dalil Quran, dalil hadis, dalil ketiga adalah dalilnya ijma' ulama. Kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat tentang tidak bolehnya ikut serta dalam perayaan-perayaan orang kafir. Ya. Oleh karenanya, sekalipun orang kafir dahulu merayakan perayaan mereka sejak dulu,
tapi tidak dinukil dari seorang salaf pun bahwa mereka ikut serta dalam perayaan mereka. Perayaan orang kafir itu baru sekarang apa sejak zaman dulu? Sejak zaman dulu ada, tapi nggak ada itu ceritanya para sahabat ikut-ikutan perayaan orang kafir dengan dalih apa? Toleransi. Nggak ada. Orang-orang kafir di zaman Nabi itu ada. Yahudi, Nasara sudah ada. Bahkan dibuat di Madinah itu piagam Madinah yang mengatur kehidupan. Karena bercampurnya antara Islam, orang Yahudi, orang Nasara. Dan tidak ada penukilan ketika mereka orang-orang kafir merayakan hari besar mereka kemudian para sahabat ikut-ikutan. Bahkan dengan tegas Umar bin Khattab mengatakan, jangan kalian masuk ke gereja-gereja orang musyrikin saat perayaan mereka, sebab kemurkaan Allah akan turun atas mereka. Allahu Akbar. Kemudian Umar juga pernah mengatakan, barang siapa yang tinggal di negara kafir lalu ikut merayakan hari perayaan mereka, maka telah menyerupai mereka. Kelak akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Innalillah. Para tokoh, para pemuka agama di negeri kita yang mengucapkan selamat Natal, tidakkah takut ini? Kelak mereka akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Artinya kita akan dikumpulkan dengan orang Nasoro. Artinya kita akan dikumpulkan dengan orang kafir karena mengucapkan selamat, ucapan selamat. Cukuplah ini 3 dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi dan kesepakatan ulama yang melarang kita ikut acara Natalan bersama. Mendukungnya atau mempromosikannya atau bahkan meliputnya, ini semuanya terlarang. Karena Umar secara tegas, janganlah kalian masuk ke gereja-gereja orang Nasoro ketika perayaan mereka. Karena mereka Allah bisa turun. Sekarang bagaimana dengan ucapan selamat Natal? Udah Pak Ustadz, saya nggak datang Natalan. Cuma saya kirim SMS, WA dari jauh, selamat Natal. Atau saya bikin video yang disebarkan ke seluruh umat Nasrani, selamat Natal. Saya nggak datang. Cuma saya ngucapin selamat. Apa hukumnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalimat selamat, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang biasa menjadi sumber rujukan untuk mendefinisikan suatu kalimat bahasa Indonesia. Selamat itu artinya kan terhindar dari bencana, aman sentosa. Selamat kan? Arti selamat dalam bahasa Indonesia itu apa? Terhindar dari penyakit, bencana, aman, sentosa, sejahtera, sehat. Itu arti selamat. Tidak ada gangguan. Maka ketika kita mengucapkan kalimat berikutnya, Natal, selamat Natal, berarti sama saja kita mengatakan selamat Tuhanmu, kelahiran Yesus itu aman, sentosa, sejahtera, tidak ada gangguan. Ini jelas-jelas Allahu Akbar, menggadaikan akidah dari kalimat yang sangat besar. Coba kita renungkan bersama. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran Yesus, tentunya ini akidah yang kufur. Karena Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Selamat menyembah salib. Selamat Allah itu punya anak. Karena Yesus itu anak Tuhan. Selamat agama kamu benar. Allahu Akbar. Ada tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Apalagi? Selamat bahwa akidah Trinitas benar. Ini konsekuensi dari ucapan selamat Natal. Bahkan para ulama menegaskan ucapan selamat Natal itu lebih parah daripada ucapan selamat berzina, selamat mabuk. Karena ucapan ini bukan hanya sekedar basa-basi, enggak. Orang kalau ngucapin selamat itu kan berarti ada tandanya apa?
didoakan kebaikan. Ketika kita misalkan ngucapin selamat berzina pada orang yang berzina, artinya apa? Dukungan. Selamat berzina ya, dukungan kepada dia untuk berzina. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti dukungan kepada orang Nasrani, dukungan bahwa Yesus itu betul anak Tuhan. Kita mendukung Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Tuhan. Kita mendukung akidah Trinitas. Ini bukan kalimat biasa, ini kalimat yang luar biasa. Ketika kita katakan selamat mabuk, berarti kita mendukung dia mabuk. Maka ucapan selamat Natal itu lebih parah daripada selamat berzina, selamat mabuk. Kenapa? Karena dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Sementara zina, mabuk, maksiat yang masih di bawah kesyirikan. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ini. Jadi yang mengatakan ucapan selamat Natal itu lebih jelek daripada selamat berzina, itu bukan saya yang siapa? Ulama. Gunakan ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah. Beliau mengatakan, wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun tahni'ah, mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka, faharamun bil ittifaq, maka hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Misla an yuhanni'ahum bi'a'yadihim wa saumihim fayaqulu idun mubarakun alaik au tahanna'a bihadzal id wa nahwi fahada in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Seperti contohnya mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, hari puasa mereka dengan mengatakan idun mubarak alaik, id yang berkah atasmu, atau mengucapkan selamat seorang hamba ya atas kelahirannya, maka kalau pelakunya, pengucapnya selamat dari akidah kekufuran, dia akan jatuh pada perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lisalbi bal dzalika a'dhamu ithman indallah wa ashaddu maqtan min at-tahni'ati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farji al-harami wa nahwi. Dan orang-orang yang melakukan semacam ini, dia sama saja memberi selamat atas sujud terhadap salib. Bahkan hal itu lebih parah dosanya, lebih dahsyat kemurkaannya di sisi Allah daripada ucapan selamat atas minum khamar, ucapan selamat atas membunuh, ucapan selamat atas zina dan sebagainya. Wa katsirun mimman la qadara lid-dini indahu yaqau fi dzalika wa yadri qabha ma fa'ala. Dan sungguh banyak orang yang tidak memiliki agama, dalam hatinya terjatuh dalam hal tersebut dan tidak mengetahui kejinya perbuatan tersebut. Jadi kaum muslimin, kalau kita mengucapkan selamat Natal, ini lebih parah dari ucapan selamat membunuh, selamat berzina, karena sudah berhubungan dengan akidah kekafiran. Maka orang yang waras tidak akan selamanya mengucapkan selamat Natal, karena ucapan ini lebih buruk daripada selamat berzina. Coba bayangkan kalau ada orang yang berzina, kita kirim pesan selamat berzina ya. Berarti apa? Dukungan. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, dukungan terhadap akidah Trinitas, dukungan terhadap keyakinan orang Nasara bahwa Yesus itu anak Tuhan atau Yesus itu adalah Tuhan, ini akidah kufur. Bahkan ucapan selamat Natal ini telah dikatakan para ulama sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, sepakat ulama mengharamkan. Dan ini telah ditegaskan oleh fatwa MUI. Fatwa MUI di negeri kita yang ditandatangani ya oleh wakil presiden sekarang, namun sayangnya wakil presiden mengucapkan selamat Natal juga. Allahu Akbar. Ya, kita minta kepada Allah keselamatan dari hal ini. Maka kaum muslimin, jangan sampai kita ridho dengan kekufuran agama lain. Toleransi itu bukan berarti kita harus mengikuti ajaran mereka.
lakum dinukum waliyadin. Allah telah berfirman, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu bukan berarti orang Nasoro ikut Jumatan sama kita. Iya kan? Kita punya hari raya. Hari raya mingguan apa? Pekanan. Hari Jumat, tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Apakah toleransi orang Nasoro harus ikut Jumatan sama kita? Ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha? Tidak. Toleransi itu membiarkan keyakinan masing-masing tanpa mencampur adukan. Ya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa dalil yang melarang kita mengadakan acara Natalan bersama dan ucapan Natal. Maka kaum muslimin, orang yang selamat akidahnya adalah yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasul. Jangan sampai kita berniat baik, berbuat baik sama orang kafir, tapi kita menggadaikan akidah kita, menggadaikan agama kita. Saudaraku, kembalilah pada akidah yang lurus, akidah bahwa kita meyakini Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ketuhanan yang Maha Esa, itu prinsip dalam negeri kita ini. Tauhid. Maka harus kita pegang, dan tauhid itu tidak boleh dicampur baur ya dengan perayaan-perayaan, mengikuti perayaan-perayaan orang-orang kafir atau sekedar mengucapkan selamat terhadap perayaan orang kafir. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas penjelasan yang telah disampaikan di poin-poin ini terkait tentang hukum merayakan dan mengucapkan Natal dalam timbangan Islam. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Khan. Sekali lagi, ini adalah perkara akidah yang setiap muslim wajib berpegang teguh di atasnya. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda, kaum muslimin dan para pemirsa Ahsan TV, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami siapkan. Begitu juga bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami undang dan kami persilahkan bagi kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilahkan untuk menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan di nomor di bawah ini. Begitu juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilahkan juga mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Alhamdulillah, sebelum kita bacakan pertanyaan dari pemirsa melalui SMS, kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Sudah ada penelpon yang masuk yang pertama, kami persilahkan. Halo. Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji. Baik, alhamdulillah. Semoga Ustadz Sahrul, Fatwa, Guru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan pertama tentang batasan tasabuh yang dilarang. Apakah yang berkaitan dengan ibadah orang kafir atau juga yang berkaitan dengan identitas orang kafir? Ya, kalau Natal tadi berkaitan dengan ibadah. Nah, bagaimana yang berkaitan dengan identitas orang kafir seperti tahun baru atau simbol-simbol orang kafir semacam bahasa Inggris begitu, atau kunjungan ke negara kafir, atau semacam apa Ustadz yang termasuk tasabuh yang dilarang itu dalam agama kita. Baik. Pertanyaan kedua berkaitan dengan hari raya. Tadi Ustadz sebutkan bahwa Rasulullah SAW itu membolehkan bersenang-senang di hari raya. Nah, kita ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, bagaimana bentuk senang-senang dalam merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kita? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu menyampaikan dua pertanyaan di pagi hari ini. Kami silakan Ustaz.
Baik, yang pertama beliau menanyakan apa patokannya tasyabbuh. Tasyabbuh itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, tasabuh dalam ibadah dan perayaan orang-orang kafir. Maka sebagaimana telah kita ketahui, hukumnya haram. Kita tasyabbuh mengikuti orang-orang kafir dalam ibadah dan perayaan mereka. Dalam bentuk apapun kita ikut bergabung dalam ibadah orang-orang kafir. Natalan bersama, Paskahan bersama, dan lain-lain. Atau sekedar kita merayakan hari raya mereka, senang-senang, maka hukumnya haram. Ini termasuk tasyabbuh. Yang kedua, tasabuh kepada orang kafir dalam bentuk adat istiadat atau yang dikatakan tadi identitas orang kafir yang khusus bagi mereka. Maksudnya khusus, identitas yang masih menjadi ciri khas orang kafir. Adat istiadat yang menjadi ciri khas orang kafir, maka kita tidak boleh tasyabbuh kepada mereka. Contoh adat istiadat yang menjadi ciri khas, ciri khusus orang kafir, ya, perayaan Tahun Baru Masehi. Perayaan Tahun Baru Masehi. Ini adat istiadat yang menjadi ciri khusus, ciri khas orang kafir. Maka kita tidak boleh tasyabbuh ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Atau adat istiadat yang menjadi ciri khas orang kafir dalam hal memakai salib. Orang-orang kafir biasa memakai salib di kalung-kalung mereka. Maka kita sebagai kaum muslimin, karena ini menjadi ciri khas orang kafir, tidak boleh orang Islam pakai salib. Ya, walaupun sekedar di seragam baju olahraga, sepak bola misalnya, jersey, tidak boleh. Atau kita mengikuti adat-adat yang merupakan ciri khas orang kafir. Contoh dalam hal pakaian. Pakaian orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Seperti biarawati punya pakaiannya spesial, khusus. Maka tidak boleh wanita muslimah memakai pakaian biarawati. Karena tasyabbuh terhadap adat yang menjadi ciri khas mereka. Atau kita meniru pakaiannya pendeta. Ya, dengan pakaiannya yang khusus. Kemudian kita ikuti. Karena pakaian ini ciri khas mereka, ciri khas pembesar agama mereka. Maka tidak boleh kita mengikuti pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir. Akan tetapi, kalau adat kebiasaan ini sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, alias sudah merata, sudah tersebar di kalangan kaum muslimin, banyak yang pakai, tidak lagi dilarang. Contoh misalkan pakaian kemeja hem yang berkerah khusus, kerah kemeja. Ini baju ini bukan lagi jadi ciri khas orang kafir. Maka boleh kita pakai baju kemeja. Atau kerah-kerah Shanghai, baju koko. Kerah Shanghai dari mana? Dari orang kafir. Orang-orang Cina yang akidahnya komunis. Tapi karena baju ini sudah tersebar, tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, maka boleh kita pakai. Ya, jadi adat istiadat orang kafir yang dilarang adalah yang masih menjadi ciri khas mereka. Pakai salib, pakai baju pendeta, baju biarawati, ini yang menjadi ciri khas. Kalau tidak lagi jadi ciri khas orang kafir, boleh kita memakainya. Maka tidak termasuk belajar bahasa Inggris, tidak termasuk. Tidak termasuk tasyabbuh belajar bahasa Inggris karena bukan lagi jadi ciri khas orang kafir. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional. Begitupun bepergian ke negara orang kafir bukan tasyabbuh. Larangan bepergian ke negeri kafir bukan tasyabbuhnya, tapi dari sisi bahayanya. Dan keadaan ketiga dari tasyabbuh yaitu mengikuti perkembangan teknologi yang dimiliki oleh orang kafir. Perkembangan IT-nya, kemajuan industrinya, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Kita memanfaatkan
produk buatan orang kafir, mereka yang menemukan, kemudian kita manfaatkan untuk kebaikan kaum muslimin, bukan termasuk tasyabbuh. Karena itu sifatnya hanya teknologi, industri, dan sebagainya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pemirsa, dari Pak Saleh Haji. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk pertanyaan yang nomor 2 insya Allah nanti kita sampaikan di lain waktu karena waktu yang terbatas. Baik, kita berikan kesempatan kembali penelpon kedua yang sudah masuk. Kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Sudirman di Sulawesi Selatan. Baik Pak Sudirman. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, ini masalah orang masuk kan ini dengan termasuk Kristen. Bagaimana kalau kita diundang setelah acaranya, apakah boleh kita hadir? Yang kedua, kalau ada orang sebentar Bapak, pertanyaan nomor 1 diulangi. Kami tidak bisa menyimak dengan baik pertanyaan di nomor 1. Bisa diulangi kembali? Kalau ada acaranya seperti pernikahannya kita diundang, baik, kita menghadiri. Baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau misalkan ada yang meninggal, baik, ikut melihat, apakah di pernikahan sampai batas mana yang kita harus ikuti? Baik, cukup Pak Sudirman. Iya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman bertanya di 2 hal, apakah boleh menghadiri acara pernikahan dan meninggal orang yang berbeda agama, Ustaz? Baik, berhubungan dengan acara pernikahan dan meninggalnya orang-orang kafir, maka di dalam acara pernikahan pasti akan nampak syiar-syiar orang kafir. Bagaimana dalam acara pernikahan orang kafir, pengantin wanita pasti tidak memakai jilbab, ya. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan acara seperti itu. Terlebih lagi dalam acara pernikahan pasti ada acara-acara keagamaan yang tidak mungkin lepas. Acara keagamaan orang kafir, apakah itu diberkati dulu dengan bahasa mereka kan, dibaptis dulu dan lain-lain. Maka kita tidak boleh ikut dalam acara-acara seperti itu, yang ini menjadikan adat khusus, ciri khas mereka. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, adat istiadat orang kafir kalau masih menjadi ciri khas mereka, maka kita tidak boleh tasyabbuh, ikut-ikutan mereka. Dan umumnya pernikahan orang-orang kafir pasti memakai cara-cara yang menjadi ciri khas agama mereka. Apakah itu dengan acara pemberkatan, apakah itu dengan acara melantunkan lagu-lagu musik, keagamaan, rohani, dan sebagainya. Maka sebagai orang muslim tidak mungkin menyaksikan acara itu. La yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan peringatan-peringatan acara-acara orang kafir. Kemudian bagaimana dengan hukum menghadiri ketika orang kafir meninggal dunia? Apabila kita mendatangi, menjenguk orang yang sakit dan dia kafir dan ada kebaikan yang akan kita harapkan, maka boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad mendatangi seorang anak kecil yang akan meninggal, ditawarkan Islam. Kemudian anak kecil ini masuk Islam. Di sini Nabi mendatangi, menjenguk orang kafir dalam keadaan sekarat mau meninggal, karena ada kebaikan yang bisa diharapkan. Apa kebaikannya? Masuk Islam. Maka Nabi datang. Nah sekarang masalahnya, orang kafir ini sudah meninggal. Kita datang ke sana, apa kebaikan yang bisa kita harapkan? Apakah bisa kita berbicara di hadapan para jamaah? Saya datang ke sini agar keluarga yang ditinggalkan masuk Islam. Ya, tidak. Justru di acara meninggalnya orang-orang kafir, ada acara-acara khusus mereka. Mereka yang meninggal dibawa ke rumah rumah disemayamkannya, rumah duka. Nah, di rumah duka itu dengan acara-acara keagamaan mereka, maka tidak boleh kita datang di acara meninggalnya orang kafir, apalagi sampai mendoakan semoga diampuni dosanya, ya semoga diberkati di hari kiamat, tidak boleh. Ya, maka kesimpulannya pada 2 keadaan ini, yaitu acara pernikahan dan meninggalnya, kita tidak boleh datang acara tersebut pada orang kafir. Nah,
Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi di kesempatan pagi hari ini. Kita terima telepon terakhir di pagi hari ini. Kami persilakan. Ya, sudah terhubung. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Haji. Dengan Kusnenda di Medan Cibitung. Oh, Masya Allah. Cinta sunnah. Oh, silakan. Semoga Ustadz, kru Asam TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, ada titipan pertanyaan dari Akhi Faujan. Bagaimana kalau kita menerima makanan atau buah-buahan dari orang yang merayakan hari Natal, Ustadz? Apakah kita boleh menerima dan memakannya atau bagaimana? Baik. Itu saja Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang tersisa sebuah permasalahan. Bagaimana kalau kita menerima makanan, bingkisan, parsel, dan sebagainya yang berhubungan dengan hari raya orang kafir? Sudah ada fatwa dalam masalah ini, yaitu fatwa Lajnah Daimah, Komisi Fatwa, atau bisa kita katakan MUI-nya Saudi Arabia. Fatwa ini menegaskan bahwa apabila makanan tersebut berhubungan hari besar orang-orang kafir, perayaan besar orang-orang kafir, maka tidak boleh kita terima. Karena termasuk bentuk menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena makanan ini ya adalah bentuk kita menyetujui acara mereka dengan menerimanya. Dengan menerimanya berarti kita setuju dengan acara mereka. Udah, kamu nggak datang nggak apa-apa, yang penting terima ini bingkisan dari saya. Ya, maka tidak boleh karena termasuk mendukung, mengagungkan acara peringatan orang kafir. Sebagaimana ditegaskan dalam fatwa Lajnah Daimah. Maka dari itu kaum muslimin, apabila ada bingkisan datang dari tetangga yang non-muslim yang sedang merayakan hari besar mereka, Natalan dan seterusnya, maka tidak boleh kita menerimanya dan kita katakan baik-baik, mohon maaf, akidah kami, keyakinan kami bertentangan dengan akidah Anda. Anda meyakini, bilang ke tetangga, kamu meyakini Yesus itu Tuhan, anak Tuhan, kami meyakini Allah lah Rabbul Alamin. Jadi makanan ini tidak kami terima karena sama saja menyetujui keyakinanmu, dan itu suatu hal yang dilarang dalam Islam. Ya, sampaikan kepada mereka dengan baik, insya Allah bisa menerima. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Kita baca pertanyaan terakhir di SMS, Ustaz, karena tadi sudah diberikan kesempatan dari telepon. Kita gabungkan beberapa pertanyaan yang semisal, dan ini terkait dengan pegawai, Ustaz. Jadi seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, bagaimana sikap dia ketika ada perayaan di tempat kerjanya? Apakah dia wajib mengikuti atau seperti apa? Dan bagaimana sikap ketika dia dulu pernah bekerja, kemudian resign, dulu pernah merayakan hal tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz dari beberapa pertanyaan yang kita gabungkan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa hukumnya yang ikut-ikutan memeriahkan hari Natal atau hari besar orang kafir yang lain? Dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang mengikuti memeriahkan hari Natal atau hari peringatan agama kafir lainnya, bila keyakinannya ketika dia memeriahkan peringatan tersebut dalam rangka mengagungkan, dalam rangka berbahagia dengan hari peringatan tersebut, membenarkan, maka jelas dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kita lihat orang yang mengucapkan selamat Natal atau orang yang ikut Natalan bersama, bila dia memeriahkan ini karena keyakinan kebenaran agama lain, kebenaran agama orang kafir, bahkan dia mengagungkan di dalamnya sebagaimana pengagungan orang-orang kafir yang memperingati hari rayanya, maka jelas orang muslim ini telah keluar dari agama Islam. Keadaan kedua, apabila dia memeriahkan Natal hanya terpaksa, hanya karena statusnya pegawai, ya, yang dia diharuskan memakai
baju atribut Natal, bahkan memasang banner di depan tokonya selamat Natal dan Tahun Baru. Karena terpaksa, karena pekerjaan, karena dunia. Dia nggak membenarkan agama Nasoro. Dia tidak membenarkan keyakinan Nasoro, Isa itu anak Tuhan atau Tuhan. Tapi karena uang. Karena dunia yang ingin dia dapatkan. Sehingga dia terpaksa melakukan itu. Bahkan dia senang-senang pakai bajunya. Karena dunianya yang dia cari. Saya kalau tidak taat, saya akan keluar. Maka ini harus kita bedakan dengan keadaan pertama. Kalau keadaan pertama jelas kafir. Keadaan kedua ini dia berada dalam dosa besar yang sangat besar. Tidak pantas bagi seorang muslim hanya karena ingin mendapatkan dunia, pekerjaan, kemudian menggadaikan akidah. Ya, dia berada dalam dosa besar yang sangat besar. Nah, Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi seluruh pemirsa yang bertanya terkait dengan hal tadi sebagai status dia sebagai pegawai di tempat dia bekerja. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas keluangan waktu Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin yang menyimak tayangan kajian di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyaknya telepon yang masuk dan kemudian banyaknya pertanyaan melalui layanan pesan singkat baik itu di WhatsApp maupun SMS yang masuk. Tidak bisa kami bacakan semuanya karena memang waktu yang terbatas dan durasi yang dibatasi, sehingga kami tidak bisa mengangkat telepon dari pemirsa dan tidak bisa juga membacakan semua pertanyaan yang Anda layangkan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas atensi yang diberikan di kesempatan pagi hari ini. Ini saja yang mungkin kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita undur diri dan kita ucapkan doa dan kita sampaikan doa qiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.